Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat selalu ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan aku akan menempati janjiku ya, akan memberikan sebuah tajuk kajian kepada kalian semua. Meskipun aku lupa bagaimana asal usulnya kok aku terus bisa bahas ini, padahal topik ini sangat sensitif, artinya kalaupun aku bahas mungkin tidak sekarang ya, tapi nggak tahu, lupa aku asal usulnya kok terus bahas ini ya. Jadi aku kasih tajuk tidak ya, tidak semua nabi ya beragama Islam. Ini bukan tanda tanya loh ya, tanda seru ini. Jadi tidak semua nabi beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga seperti yang kemarin, kajian kali ini juga mohon diikuti secara tertib ya, supaya nanti tidak apa ya, lepas dari pesan yang mau disampaikan ya. Karena kalau tidak tertib, tidak sampai selesai, tidak dipahami, bukan malah jadi dandanan, malah bubrah ya. Oke. Aku juga seperti tadi aku bilang, tidak tahu kenapa kemarin itu kita ngobrol apa sih ya, kok tiba-tiba aku menjanjikan bahas ini. Setelah aku coba, cuman aku belum sempat baca karena sibuk banget ya. Ternyata yang berpendapat bahwa tidak semua nabi beragama Islam itu ada juga di antara orang-orang yang sudah malang melintang ya, yang bisa disebut pakar ya, bahkan tokoh-tokoh ya. Dan ini ada yang sudah almarhum, ada yang masih hidup, dan semua itu cuman aku males aja nyebutin namanya ya. Ini pakar-pakar nih ternyata banyak juga. Jadi sebetulnya ada yang profesor ya, ada yang doktor. Ini jadi pendapat tentang tidak semua nabi beragama Islam itu sebetulnya menjadi sebuah pemikiran yang tidak perlu terlalu dianggap sesuatu yang baru jadinya, karena ini buktinya pakar-pakar dulu juga sudah membicarakan ya. Tapi walaupun demikian, aku tidak berpengaruh dari mereka, enggak. Mau mereka ngomong apa aja itu hak mereka. Mau mereka satu cara pandang dengan aku juga itu boleh-boleh saja. Tapi kan aku enggak tahu argumentasi mereka apa gitu ya. Jadi begitu. Ini bukan sesuatu yang baru ya. Tetapi kalau mau didiskusikan, tetap aja dia menjadi sesuatu yang selalu update, tidak pernah ada update. Ini tidak akan bisa selesai dalam satu seri ya. Sepertinya nanti akan 2 atau 3 seri, paling tidak 2 seri lah ya. Di seri pertama ini aku tidak akan menjelaskan kepada kalian dari sudut pandang sorob nahu ya. Tidak. Kita akan berbicara dalam perspektif logika berpikir saja dulu. Jadi kita memberdayakan rasional atau dalil yang kita gunakan dalil akliyah, bukan nakliyah ya. Kalau nakliyah itu nas ya. Kita bermain di dalil nakliyah dulu ya.
Baru nanti di seri kedua mungkin kita bisa bermain di dalil nakliyah ya. Dari itu aku harapkan kalau ada yang berpendapat bahwa semua nabi beragama Islam, ya tolong dong disampaikan, bisa menjadi bahan untuk aku pelajari ya. Itu dalilnya yang mana gitu ya. Karena gini, salah satu pendapat ya aku hormati saja sih, seorang yang bergelar doktor ya. Dia bernama BH ya. Biasanya dipanggil BH kalau aku singkat. Dia mengatakan bahwa semua nabi itu beragama Islam. Videonya ada di YouTube, ada, kalian bisa lihat lah ya. Jadi aku tidak sependapat dengan beliau ya. Bahkan dengan guru-guru Al-Qur'anku pun aku tidak sependapat. Meskipun dia menghadirkan semua ayat, kalau aku lihat itu ayat-ayat itu akan runtuh ketika kita bawa ke dalam pertarungan sorok nahu. Ya. Runtuh itu. Tidak, aku sudah analisa ayatnya. Sorry aku lupa taruh mana kemarin ya, mencatatnya. Dan kamu bisa lihat di YouTube itu ya. Nggak bisa. Ayat-ayat yang diajukan itu nggak bisa untuk digunakan sebagai argumentasi bahwa semua nabi beragama Islam. Jadi ada sebuah miss ketika dia harus berpisah pada satu titik tertentu. Oke. Berikutnya aku ingatkan ya, supaya kalian tidak seperti teman-teman Kristen Tritunggal ya. Kenapa teman-teman Kristen Tritunggal itu tidak bisa menerima sebuah pemikiran di luar dari apa yang sudah dia pahami? Itu salah satu sebabnya karena perasaannya sudah masuk. Dogma itu nanti mengikat perasaan loh ya. Perasaannya sudah masuk, jadi sulit. Selama dia tetap berpegang teguh pada dogma, mau dikasih tahu seperti apapun ya tetap aja tidak bisa, dan tetap aja berpegang teguh terhadap Tritunggal. Padahal secara logik itu salah, secara Alkitabiah juga salah. Ya, nggak ada pijakan Alkitabiahnya Tritunggal itu, nggak ada. Pijakan logiknya juga nggak ada. Ya itulah karena sudah terdogma, akhirnya masuk ke dalam perasaan gitu ya. Perasaan itu sudah mentok, nggak bisa didiskusikan. Seperti aku dulu. Ini ketika Grahito masih usia 1 tahun, kalau nggak 2 tahun ya, belum belajar jalan. Aku kedatangan seorang misionaris dan kami berdiskusi secara personal ya, 4 mata di rumahku itu, dari mulai asar sampai isya. Setelah aku jelaskan dengan parameter-parameter yang aku ajukan dan akhirnya dia setuju, apa sebetulnya syarat seseorang itu bisa, atau bukan seseorang ya, dia bisa dikatakan sebagai Tuhan yang transenden, bukan Tuhan yang Tuhan ya. Setelah dia sepakat, maka syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh Yesus. Artinya Yesus gagal sebagai Tuhan yang transenden. Tapi apa katanya? Dia bilang, dan aku memaklumin dan aku hormati apa yang dia alami. Dia bilang begini, dia sambil senden ke tembok gini, sama dipegang kepalanya itu begini. Terus begini, dia bilang, benar Pak ya, logika saya itu sudah tidak menerima bahwa Yesus itu Tuhan, tapi hati saya ini loh Pak bahwa dia itu adalah Tuhan, hati saya ini tetap mengatakan dia Tuhan gitu. Terus akhirnya ya aku senyum, aku biarkan, ya sudah nggak apa-apa, biar semuanya berlalu natural aja lah gitu. Artinya aku tidak memaksakan dia, enggak, biar dia proses berpikir sendiri gitu ya. Itulah ketika perasaan ikut bermain dalam sebuah analisa, jadinya nggak menemukan kebenaran. Begitu juga dalam kajian ini teman-teman Islam ini ya, jangan gunakan perasaan ya, gunakan logik. Kalau digunakan perasaan nanti kamu ya seperti teman-teman Kristen itu, dikandani ya ndablek wae.
Padahal itu salah, dikasih tahu yang daplek sulit. Ya. Kalian mungkin, bukan mungkin lagi, bisa dipastikan ketika ngaji dulu sudah mendapat cerita-cerita ya dari guru ngajinya. Kalaulah sekarang kalian sudah berusia ya katakan 25 tahun ya. Ngajinya mulai umur berapa? Katakanlah 10 tahun ya. Berarti sudah 15 tahun ya. Mendengarkan sebuah informasi yang itu disampaikan bahwa semua nabi itu atau nabi itu Islam. Siapa saja nabinya itu Islam. Ya. Meskipun itu tidak disampaikan oleh guru-guru kalian secara eksplisit, tapi secara implisit kalian terus menerima bahwa semua nabi itu beragama Islam. Nah, itu perasaan. Perasaan itu ditinggal dulu. Kita logik aja dulu ya. Oke. Kemudian yang kita bicarakan ini nama loh ya. Nama, bukan substansi. Contohnya begini. Ini delay atau kedelai. Ya. Sorry. Aku harus siapkan dulu pijakan akademisnya sama kalian semua supaya nanti enak kesananya aku jelaskan. Kedelai ya. Kedelai. Ini kalau diolah bisa menjadi keras ya. Bisa menjadi lembut atau lunak. Ya. Substansinya sama. Orang bahan bakunya sama dari kedelai kok. Tapi nanti dia punya nama beda. Yang keras ini namanya tempe. Yang lembut ini atau yang lunak ini namanya tahu. Ya. Substansinya apa? Kedelai. Ya. Kita ini tidak bicara substansi loh ya. Kita berbicara nama. Oh, ini tempe, ini tahu. Ya, jadi nama bukan substansi. Nanti substansinya aku jelaskan sama kalian. Ya. Jadi kita bicara nama. Bukan substansinya. Substansinya tempe tahu ini ya kedelai. Tapi tempe bukan tahu, tahu bukan tempe. Namanya aja beda kok. Ya. Jadi yang aku bilang nama, bukan substansi. Tapi nanti substansinya aku jelaskan juga untuk kalian. Jelas ya? Jadi ketika aku mengatakan tidak semua nabi beragama Islam dan itu pakai tanda seru, ini Islam sebagai nama. Ya, kita kemarin kan diskusikan nama juga ya, nama bapak siapa, ya. Ternyata sekarang juga kita nama juga yang kita diskusikan. Oke. Perkembangan-perkembangan yang ada ya, perkembangan-perkembangan yang ada itu seperti ini loh ya. Biasanya ini banyak ayatnya maka aku cuplik aja ya. Biasanya mereka itu mengutip Quran surat 2131 ya. Kemudian 2133, kemudian 352, kemudian 7126, kemudian Quran surat 1072 itu sebagai pijakan-pijakannya ya. Padahal kalau ayat-ayat itu kita runut, tidak ada satupun di situ kata Islam itu tidak ada. Tidak ada. Silakan dicek kalau nggak percaya ya. Tidak ada satupun kata Islam di sana ya. Jadi begini, para nabi atau rasul sebelum kedatangan kanjeng Nabi Muhammad itu khususnya mereka kan ya dianugerahi kitab suci juga kan di dalam ajarannya. Tapi kan belum ada proklamasi, belum ada sebuah proklamasi. Kalau kitab sucinya ada, kita kenal kan. Belum ada proklamasi nama satu agama itu agamanya apa sih gitu. Ya, namanya itu apa sih namanya?
Kan belum ada, ya. Makanya nanti ini debat-debatnya tinggi, tapi menarik gitu loh. Tinggal argumentasi siapa yang kuat nanti, ya. Karena kalau tetap mengatakan bahwa semua nabi itu beragama Islam, aku minta proklamasi itu ada di mana? Tolong tunjukkan, ya. Kan harus proklamasi dong. Oh, kebetulan ini bulan Agustus ya, sebentar lagi kita proklamasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana orang di luar kita bisa tahu bahwa negara kita bernama Indonesia itu kan dari proklamasi itu. Kalau nggak ada proklamasi, orang mau itu negara apa? Gitu. Ya, maka kalau dikatakan bahwa semua nabi itu beragama Islam, proklamasinya di mana? Itu yang aku maksud, ya. Tunjukkan proklamasinya di mana. Kalau perasaannya yang seperti aku bilang tadi, ya, orang kira semua nabi itu beragama Islam. Oke, pelan-pelan aku jelaskan sama kalian supaya kalian ikut mengikuti, ya, dengan tenang, dengan sebuah cara pandang yang bisa clear gitulah, ya. Oke. Maka dari itu seluruh rasul adalah dari surat-surat yang aku bilang tadi itu disebut apa? Islam? Tidak. Disebut Muslim. Ya. Tidak ada sebuah kata Islam dari ayat-ayat yang sudah aku sebutkan tadi. Ya. Jadi kalau nabi-nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad atau semua nabi disebut Muslim, itu tekstual banget. Artinya apa? Argumentasi Alkitabiahnya itu sangat handal. Gitu loh, ya. Tapi kalau semua nabi disebut Islam itu cari satu ayat aja, ada nggak? Ya. Oke. Makanya di sini aku tidak akan fokus ke analisa nakli, ya, nas atau ayat. Nanti di seri kedua mungkin. Sekarang logika berpikirnya aja yang mau aku benar-benar aku stressing, ya. Sekarang perhatikan. Ini ada nabi. Ya. Nabi. Ini ada kitab. Ya. Nabinya, kitabnya, ini ada agama, ya. Ini aku garis gini. Ini nama, seperti aku bilang tadi, ya. Nama, ya. Nama begini, ya. Tarik ke bawah, tarik ke bawah. Begini, tarik, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini terserah, mau dari mana saja ini terserah, nggak ada masalah, ya. Mau dari ini dulu kita isi kotak ini, tidak ada masalah. Mau kotak ini kita isi, tidak ada masalah. Mau kotak ini kita isi, tidak ada masalah. Karena ini saling mengikat nanti. Nabi, kitab suci, agama ini saling mengikat. Supaya dia rapi matriknya, ya. Sebetulnya dari kotak mana aja nggak ada masalah, ya. Karena disebut satu nama, dia akan mengikat, ini nggak bisa independen. Dia akan terikat. Kamu isi di sini, dia akan mengikat ini dan ini. Kamu isi di sini, dia akan mengikat ini. Pokoknya dimanapun kamu isi, dia akan mengikat kotak-kotak yang kosong sehingga kamu nggak bisa sembarangan mengisi kotak-kotak yang kosong itu semaumu. Berapa? 19. Oke. Sekarang kita isi mana? Ini, ya, kita isi dulu, ya. Aku sebut namanya sebuah Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya.
Ibrahim. Berikutnya, nama kitabnya apa? Ini nggak bisa kamu isi sembarangan. Karena dia sudah terikat. Maka kita isi dia suhuf. Gitu loh. Ya. Begitu juga ketika di sini, ini nama nabinya, ini nama kitabnya, ini nama agamanya apa? Mau diisi Islam. Iya, mau diisi Islam. Nama agama Kanjeng Nabi Ibrahim Islam gitu. Bisa. Kamu cari sampai miring juga nggak akan ketemu dalil naklinya. Maka dia disebut kalau di terjemahan itu, makanya kalau kamu baca terjemahan, kamu analisa juga, kembalikan ke original teksnya, Arabiunnya ya. Kalau di terjemahan dia disebut agama Ibrahim, supaya lebih mantap kita kembalikan ke original teksnya, disebut milata atau mila. Ya. Ini sudah membentuk ini. Nama nabinya Ibrahim, nama kitabnya suhuf, nama agamanya mila. Dari sini aja dia sudah menjawab ini. Bagaimana mau dikatakan semua nabi beragama Islam? Pada berapa profesor, berapa doktor itu yang mengatakan semua nabi beragama Islam. Bahkan guru Al-Quranku sendiri mengatakan nabi beragama Islam, semua nabi. Aku tetap mengatakan no, tidak. Kenapa demikian? Karena aku punya argumentasi, karena aku belajar, karena aku baca Al-Quran. Ya. Oke, tadi ini kan lewat sini kita isi pertama kali. Sekarang supaya dia bagus, coba kita isi di sini pertama kali. Sebut kitab-kitab apa aja. Dia akan mengikat. Ketika di sini sudah kamu isi, ini nggak bebas, dia independen. Ya, kita isi apa? Torah atau Taurat. Ya, ini kan sudah tadi. Ya, ini nggak bebas ini. Kalau kamu bilang di sini Kanjeng Nabi Nuh dari Hong Kong apa informasinya? Nggak bisa. Dia akan terikat. Maka disebut Kanjeng Nabi Musa. Kitabnya apa? Torah. Nama agamanya apa? Islam. Iya, Islam gitu. Ya. Nasrani gitu. Nih. Ya. Oke, paham? Ini sudah di sini sebetulnya bebas ya, supaya indah. Ini kita isi dulu, ini sekarang supaya satu garis gitu. Ini kita isi dulu. Ya. Apa kita isi apa? Nasrani. Al-Quran itu tidak mengenal Kristen loh ya. Al-Quran tidak mengenal Kristen. Kristen itu sebetulnya gini loh. Ini juga kadang-kadang kalian nggak tahu nih. Ya. Jadi Kristen itu sebetulnya bukan nama agama. Itu kan seharusnya dipandang dalam konteks Antioquia. Karena lokus deliktinya itu di Antioquia. Di mana pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Isa pada saat itu lewat Paulus, ya. Kan Paulus yang membawa keluar ke Antioquia itu. Antioquia itu kalau sekarang Turki. Ya. Di sana mereka pertama kali itu di Kisah Para Rasul, nanti kamu baca kisah Para Rasul berapa itu ya? 11. Ya. Di Antioquia lah pertama kali mereka disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Akhiran EN dalam perspektif agama, dalam perspektif bahasa Yunani itu artinya pengikut. Ya. Kristus, pengikut Kristus, Kristen. Gitu loh ya. Sama dengan dalam bahasa, itu kan bahasa Yunani. Dalam bahasa Arabian, Yah itu artinya pengikut. Ya. Sidikiyah, itu berarti pengikut si Sidik ini siapa?
Ya nanti mungkin Abu Bakar Siddiq ya sebagai sebuah torikoh. Sama dengan Kristen gitu. Jadi dulu di Antioquia itu orang yang mengikuti pengikut Kristen, pengikut Kristus itu diejek dengan sebutan Kristen. Itu sebetulnya nama ejekan. Gitu. Nama ejekan. Dan seharusnya itu dipandang dalam konteks teritorial ya. Lokusnya itu Antioquia. Cuman karena itulah perkembangan budaya dan informasi, akhirnya itu menjadi nama agama. Disebutlah Kristen. Nanti Kristen menjadi dua besar ya. Katolik. Terus karena ada yang kurang puas menjadi Protestan. Itu dua besarnya nanti. Derivasinya itu banyak lah di antara mereka. Ya, tetapi yang jelas Kristen itu bukan nama sebuah agama awalnya itu. Ya, ejekan gitu loh. Mengejek orang-orang yang mengikuti Kristus. Ya. Dari itulah kenapa Al-Qur'an tidak pernah menyebut nama Kristen. Yang disebut itu Nasrani, ya. Oke. Itu sekedar intermezzo dulu, ya. Jadi kalau sudah di sini Nasrani, kitabnya apa? Ini nggak bisa tidak Injil. Meskipun pada prakteknya mereka menggabungkan keduanya ini, yang disebut PB dan PL. Satu kitab, dan ternyata apakah PL yang dipegang teman-teman Yahudi itu sama dengan PL yang dipegang teman-teman Kristen? Itu juga menarik untuk didiskusikan. Oke. Setelah Nasrani, Injil ini juga tidak bebas mau kamu isi siapa. Tidak bisa kalau tidak Kanjeng Nabi Isa. Gitu loh. Ya. Setelah ini ya kotak. Oh, sudah kesini dia ya. Maka sekarang kembali ke sini lagi dia. Ya. Ini kita isi apa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kitabnya apa? Mau kamu isi sembarangan? Tidak bisa, sudah terikat. Antara Nabi, kitab dan agama itu terikat. Maka dia mau tidak mau Al-Quran. Begitu juga di sini. Mau tidak mau dia harus Islam. Gitu loh. Ya. Jadi dari sini kamu sudah punya gambaran ya bahwa Nabi, kitab suci dan agama itu mengikat. Ya. Nabi Ibrahim kitab sucinya Suhuf, nama agamanya Mila. Mila Ibrahim. Ada yang bilang Milata. Kanjeng Nabi Musa, kitab sucinya Torah, agamanya apa? Yahudi. Kanjeng Nabi Isa, kitab sucinya apa? Injil, agamanya apa? Nasrani. Kanjeng Nabi Muhammad, kitab sucinya apa? Al-Quran, agamanya apa? Islam. Terus bagaimana mau dikatakan semua nabi beragama Islam? Gitu loh. Ya, nggak bisa. Tidak semua nabi itu beragama Islam. Ya. Oke. Masih tidak percaya? Coba kasih aku dalil Al-Qur'annya sini. Mana? Ya. Oke, aku minum dulu. Jam berapa ini, Le? Nanti adikmu dijemput jam berapa? Jemput ngaji. Oh, belum. Masih ada waktu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nduk masih ngaji ya. Nanti selesai ngaji jemput. Ya, sudah ini ya. Kamu coba latihan bikin bagan seperti ini. Ya. Oke. Kalau sudah aku hapus. Aku hapus ya. Waktu di videonya Dokter BBH itu ya,
Aku lihat dia juga mengajukan sebuah 30 menit. Ya wis. Mengajukan apa namanya? Tahun ya. Bahwa Yahudi itu baru ada tahun segini, Nasrani itu mengadakan tahun segini. Menurutku tahun dari mana itu? Ya. Tahun dari mana? Salah. Gitu loh. Makanya kamu juga, kamu belajar yang pinter, banyak baca, beli buku. Ojo medit-medit beli buku ya. Karena buku itu jendela pengetahuan. Supaya kamu meskipun kamu nggak doktor, nggak profesor, tapi kalau ngerti kalau ada orang salah. Seperti itu. Dia jelas salah. Satu nama aja dia sudah salah. Dia bilang Nasrani itu baru ada tahun 325. Kan sudah salah ini. Ini kan konsili Nicea. Apakah sebelum ini orang nggak mengenal sebuah nama Nasrani? Itu masalahnya. Belum yang lain. Jadi datanya itu nggak valid. Ya, nggak valid. Makanya di sini kalau ada yang punya minat mendiskusikan ini, ayo diskusikan di mana gitu. Bikin sebuah forum, tapi harus di darat. Aku nggak mau kalau zom-zoman. Zom-zoman itu kan tak anggap ngobrol biasa aja. Kalau ini kan kita harus serius nanti, harus masuk ke dalam hal-hal yang inti, baik secara nakli maupun akli. Jadi harus ketemu darat. Kalau aku mau diajak zom-zom itu karena itu tak anggap nggak terlalu serius lah ya, ngobrol santai aja gitu, tidak masalah. Kalau kamu punya ide, temukan siapa gitu ya. Kumpulkan profesor-profesor yang mengatakan semua nabi beragama Islam gitu. Nanti biar tak libas satu-satu. Ya. Yang hafal-hafal Al-Qur'an tuh kumpulkan supaya tak libas juga satu-satu. Maksudku apa? Maksudku aku akan mengajarkan mereka supaya tunduk terhadap Al-Qur'an. Gitu loh. Jangan ngomong seenaknya saja. Al-Qur'an bilang apa tunduk. Al-Qur'an bilang A, A, Al-Qur'an bilang B, B, Al-Qur'an bilang C, C, gitu loh. Seperti aku nggak bosan-bosan sama teman-teman Kristen kan tak bilang bahwa Tritunggal itu ketidaktundukanmu terhadap Alkitab, juga tidak tunduk terhadap logika. Bagaimana mau diterima sebagai kebenaran kecuali orang-orang yang sudah tumpul logikanya karena dogma, tumpul cara pandang Alkitabnya karena dogma. Itu jahatnya dogma. Ya. Jadi kalau semua kembali ke Alkitab, ke kitab sucinya, khususnya ini, tidak ada bisa lagi untuk mengatakan bahwa semua nabi beragama Islam. Oke, kamu sering baca Al-Quran, ya. Kamu sering mendengar sebuah nama, ya. Maka aku ajukan sebuah nama. Nih, ahli kitab. Ini kan banyak ini pertebaran di Al-Quran. Ya. Apa yang ada dalam benakmu kalau kamu mendengar atau membaca sebuah nama ahli kitab? Ini sudah menjadi idiom, jadi nggak perlu aku jelaskan. Ya, apa yang ada dalam otakmu, dalam kesadaranmu? Kalau sudah kamu ketemu baca Al-Quran, di terjemahannya ada ahlul kitab, itu yang dimaksud siapa? Gitu loh. Yang dimaksud itu siapa? Kenapa disebut ahli kitab? Karena mereka, makanya nanti terjadi perdebatan juga. Kalau ahli kitab itu dikatakan, idiomnya itu terminologinya orang yang menerima kitab, maka Islam juga disebut ahli kitab karena kita juga menerima kitab. Gitu loh. Cuman kan cara pandang itu menjadi tidak begitu dipahami, ya. Karena ini diucapkan pada era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia tidak membicarakan penerima Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu juga kitab. Maka dia disebut secara terminologi ahli kitab juga. Kalau ahli kitab itu dikatakan orang yang menerima Alkitab. Ya. Makanya aku bilang kemarin ya,
Ummi itu bukan buta huruf. Ummi itu buta kitab. Artinya Kanjeng Nabi itu belum pernah atau memang tidak pernah menerima kitab itu. Kok dipahami buta huruf? Ya. Orang Nabi banyak di Al-Quran diterbarkan, diperintahkan untuk membacakan kok. Kok dibilang buta huruf? Orang buta huruf mana bisa membaca? Kamu lihat itu di surat Al-Jum'ah itu kan. Yang buta huruf itu siapanya? Nabinya atau umatnya? Kaumnya? Ya. Jadi enggak logik kalau ada nabi buta huruf itu. Bagaimana? Nabi itu ini salah satu mukjizat Nabi, ya. Ini Al-Qur'an, kitab ini terdiri dari kalimat. Kalimat itu terdiri dari kata. Kata itu terdiri dari huruf-huruf. Lah terus kamu bilang nabinya buta huruf, ora goblok kon. Gitu loh. Mana ada nabi kok buta huruf? Itulah karena cerita-cerita itu tanpa disaring, disampaikan begitu saja dan terima begitu saja. Jadi mulai sekarang yang namanya ummi itu buta kitab. Artinya dia tidak tahu kitab-kitab yang terdahulu. Baik itu Torah, baik itu Injil. Makanya kalau ada teman Kristen mengatakan bahwa Kanjeng Nabi mengkopi, menjiplak, menyadur, mengambil, itu karena dia nggak mengerti apa artinya ummi. Itu yang pertama. Dan dia tidak mengerti bahwa ini itu adalah firman Allah. Posisi Kanjeng Nabi sama seperti nabi-nabi semuanya, tidak punya otoritas apapun kecuali menyampaikan. Jadi nggak ada nabi lihat Torah terus bikin tulis sini, Zabur tulis sini, Injil tulis sini. Memangnya seenak itu? Ini tuh firman Allah. Apa yang Allah sampaikan, Allah wahyukan, itu yang ditulis. Nah, Nabi, seperti aku sudah jelaskan, bagaimana bisa tahu cerita-cerita yang ada? Contohnya kemarin Yusuf, itulah ya. Kok bisa ditulisnya di sini? Ya karena itu difirmankan sama yang Maha Tahu. Difirmankan yang punya firman ini. Ini dan ini tuh berasal dari awalnya dari satu sumber yang sama. Gitu loh. Jadi bagaimana mau dikatakan apa namanya kok dalam istilah karya ilmiah itu plagiat? Orang itu sumbernya satu kok. Cuman kan ini dijelaskan sama coro-coro itu sulit, ya sulit. Pertama mereka memang tidak menguasai logika-logika berpikir seperti itu. Jadi mereka terputus. Mereka anggap Al-Quran sama kitab-kitab yang terdahulu itu tidak ada hubungannya sama sekali. Mereka anggap Islam itu sesuatu ujuk-ujuk baru gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan dulu. Dikirain Kanjeng Nabi Muhammad itu baru, tidak ada hubungannya dengan nabi-nabi yang lalu. Gitu loh. Itu yang salah. Karena semua ini holistik. Oke, sekarang aku kembali ke sini. Kalau kamu baca ahli kitab, itu dalam otakmu itu siapa yang dimaksud ahli kitab? Kan ini. Ini kan. Yang dimaksud dengan ahli kitab itu tidak bisa tidak ya ini. Ya. Bukan Islam karena ini objek pembicaraannya dari Islam ke ahli kitab. Artinya apa? Orang-orang yang telah menerima kitab lebih dahulu daripada orang-orang Islam, maka disebut ahli kitab. Nah, kalau sudah ahli kitab, itu pusat kesadaran kita mengarah kepada dua komunitas ini, Yahudi, Nasrani. Sekarang tanya, kitabnya apa? Seperti tadi kan, Torah. Nabinya siapa? Musa. Kitabnya apa? Injil. Nabinya siapa? Isa atau Yesus. Kan sudah jelas. Apakah Musa itu beragama Islam? Kan tidak, dia kembali ke sini. Yahudi. Apakah Isa itu beragama Islam? Tidak, dia kembali ke sini. Nasrani.
Ya, ini aku masih mengajukan logika-logika berpikir aja dulu ya, belum masuk ke ayat-ayat. Berapa lama, Le? 40 ya. Sebentar lagi lah. Ini adikmu biar nunggu dulu. Ya. Jadi kerangkanya gimana? Begini loh kerangkanya itu. Nah, ini nanti kita akan belajar juga tentang abrogasi. Ini Allah ya. Alif lam lam ha atau y a w h ya. Agama yang dia ajarkan atau dia turunkan yang bersumber dari dia itu disebut dinullah. Dinullah. Ya. Oke, ini paham? Nah, dinullah ini nanti akan menurun kepada para nabi. Dari kanjeng Nabi Adam kita tidak tahu, baru nanti tahu itu kanjeng Nabi Ibrahim. Ya, Adam sampai Nuh juga kita tidak tahu ini namanya apa, ini nggak ada informasi. Baru kanjeng Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Musa ke kanjeng Nabi Isa, kanjeng Nabi Isa, kanjeng Nabi Muhammad. Nampak di sini? Ini tok nampak. Ini masih nampak, ya. Jadi begitu. Terus ini apa? Ya, ini dari Adam sampai sini tidak tahu sama Ibrahim. Baru di sini yang aku bilang tadi, ya, Mila atau Milata. Di sini aku bilang tadi Yahudi. Di sini aku bilang tadi Nasrani. Di sini aku bilang tadi Islam. Ya, jelas. Dari Allah, dinullah, ya. Mulai Adam sampai Ibrahim tidak tahu kita apa nama agamanya. Ya, baru dari Ibrahim kita sebut Milata, Musa ini ya, Yahudi, kanjeng Nabi Isa, Nasrani, kanjeng Nabi Muhammad Islam. Jadi artinya apa? Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sama-sama dinullah. Dulu. Ya. Ini kalau kita tarik ke sini, ini dinullah. Gitu loh. Bukan dinullah cuma satu, Islam tok, terus semua Islam. Gimana tuh jelaskan? Ini semua dinullah. Ya. Nanti ini baru terjadi abrogasi karena dia seperti aku bilang tadi kemarin ya, setiap nabi ada zamannya, setiap zaman ada nabinya. Ya. Kita bicara dari mulai kanjeng Nabi Ibrahim, dia selesai di sini. Diabrogasi dia, diteruskan oleh perjuangan kanjeng Nabi Ibrahim, diteruskan oleh kanjeng Nabi Musa. Ya. Di sini dia terjadi abrogasi. Abrogasi itu apa? Yang kemudian ini melanjutkan yang lalu. Ini namanya abrogasi. Agama itu begini, abrogasi. Yang kemudian melanjutkan yang lalu. Nah, di sini sudah bukan Milata lagi, Yahudi lagi. Nanti ini eranya selesai. Begitu juga ya, kanjeng Nabi Isa melanjutkan perjuangan siapa? Kanjeng Nabi Musa. Dia mengabrogasi juga agama yang kemudian ini melanjutkan agama yang lalu. Begitu juga nabinya, nabi yang kemudian ini melanjutkan perjuangan nabi yang lalu. Nabi yang kemudian ini melanjutkan perjuangan yang lalu. Ya, di sini apa? Nasrani. Begitu juga nanti ini selesai, baru kanjeng Nabi Muhammad. Namanya apa? Islam. Islam ini bukan ujuk-ujuk sesuatu yang baru, sebagai substansi. Ingat, ya. Sebagai kedelai, substansinya kedelai, tapi yang kita bicarakan bukan kedelainya, tahu apa tempe. Ingat ya, di sini. Jadi Islam itu ya melanjutkan dari Nasrani jadi Islam, ya.
Oke, dia melanjutkan ya perjuangan dari Nabi yang dahulu juga. Kanjeng Nabi Isa ini dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah ini semua, nah ini nggak terbatas eranya sampai yaumil kiamah. Maka di sini nanti ada hadis yang, ada ayat yang mengatakan kataman Nabi, karena sudah nggak akan turun lagi Nabi. Kalau di sini kan belum ada, di sini belum ada, di sini belum ada. Nah, ini era zamannya ini. Ini era zamannya, kalau aku gambarkan eranya itu ini loh ya. Tarik sampai segini. Nih ya. Nih, segini. Ini eranya itu ini. Ini eranya ini. Ini eranya ini. Ini eranya ini. Makanya kemarin aku perlu menjelaskan tentang akulah jalan kehidupan ya, yang tidak ada kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Aku terima ayat itu ya. Tapi masalahnya kapan itu berlaku? Seperti ini kapan berlakunya? Karena setelah ada milata ini selesai. Karena yang berlaku Yahudi. Setelah Setelah ada Yahudi, milata selesai karena ini penerusnya. Setelah ada Nasrani, Yahudi selesai karena ini penerusnya. Setelah ada Islam, Nasrani selesai karena ini penerusnya. Jadi kalau masalahnya kan kita ini bandel, tidak mau taat. Coba kalau taat semua. Jadi gini loh, ketika kamu hidup di zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, maka tidak ada satupun jalan keselamatan kecuali kamu mengikuti milata Ibrahim. Tidak ada. Kalau kamu hidup di zaman Kanjeng Nabi Musa, tidak ada satupun jalan keselamatan kalau kamu tidak mengikuti Yahudi. Tidak ada pilihan. Kalau kamu hidup di zaman Nabi Isa, maka hanya cuma satu jalan. Apa itu? Ya Nasrani itu. Masalahnya sekarang kamu hidup di zaman siapa? Sekarang kamu hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu juga hanya ada satu jalan yang akan menyelamatkan kita, apa? Islam. Gitu loh kerangka berpikirnya. Karena apa? Semua ini sudah terakumulasi di sini, terakumulasi di sini, terakumulasi di sini. Ini semua yang disebut dinum law. Yang jadi masalah ketika Nasrani datang, Yahudi tidak mau migrasi. Ketika Islam datang, Nasrani tidak mau migrasi. Ini tetap di sini, tetap di sini, tetap di sini. Jadi seolah-olah dinum law itu Yahudi masih berlaku, Nasrani masih berlaku, milata Abraham masih berlaku, Islam masih berlaku. Dipandang begitu. Akhirnya sama mereka di antara ini bentrok semua sampai sekarang. Coba kalau semua patuh, semua mengarah ke sini, turun ke sini, turun ke sini, selesai. Cuman kan tidak mau. Ya sudah, maunya begitu. Ya. Paham ya? Kenapa sekarang kita harus menjadi Islam? Karena kita hidup di zaman kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau aku dulu hidup di zaman Kanjeng Nabi Isa, ya aku menjadi Nasrani. Kalau aku hidup di zaman Kanjeng Nabi Musa, ya aku harus menjadi Yahudi. Kalau aku hidup di zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, maka aku harus mengikuti milata Ibrahim. Ya. Jadi dari penjelasan ini, dinum law itu apa saja? Milata Ibrahim, Yahudi, Nasrani, Islam. Dan ini semua ada periode berlakunya. Yang satunya meneruskan untuk menggantikan yang lalu, yang disebut abrogasi. Jadi Gusti Allah Agung tidak menurunkan satu agama Islam, tidak. Dinum law itu dibagi lagi. Ya, menurut eranya, menurut zamannya. Ada milata Abraham, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Ya. Berapa lama nih? 49. Mama mau kemana? Tidur ya wis. Itu dulu ya. Aku sampaikan kerangka berpikirnya seperti ini dulu ya. Nanti aku tunggu di kolom komentar kalau ada yang berpendapat. Tidak apa-apa, kita santai aja. Bahwa semua nabi beragama Islam, tolong kasih aku ayatnya. Siapa tahu
pemahamanku selama ini keliru ya. Kalau keliru dan argumentasi Al-Qur'annya itu benar, ya aku harus tinggalkan ini. Jadi berpikir ilmiah itu begitu. Dia tetap memegang sesuatu yang dianggap itu benar, tetapi ketika ada informasi lain yang mengatakan itu salah, maka harus ditinggalkan dan memegang yang benar. Karena prinsipnya apa? Sebuah kebenaran itu tetap kebenaran selama dia belum bisa dibuktikan salah. Nah, kalau ini salah, buktikan. Aku pingin sumbangsi dari saudara-saudaraku semua, brother-brotherku semua. Ya, aku tunggu di kolom komentar. Ini berarti nanti tulis ini seri 1 ya, Nek. Ini seri 1 ya. Besok kita berbicara ke seri 2. Seperti yang aku bilang tadi, ini aklinya dulu, akal logiknya dulu. Besok kita merambah ke nakli, ke nasnya ya. Bagaimana sebetulnya peta agama-agama ini, supaya kita paham. Kok sudah paham itu tidak ada apa ya, merasa asing gitu ya. Aku ini merasa saudara, semua ini saudara ya. Cuman ingat, saudara berdasarkan sejarah. Kalau saudara terus mengakui ini benar, ya nanti dulu. Karena apa? Apakah, aku repot kalau ngomong Kristen, ngomong Nasrani aja lah ya. Apakah Nasrani sekarang itu belum menyimpang dari Nasrani yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Isa? Itulah yang maksudku. Kan itu perlu dijawab juga. Ya. Tetapi dari segi historikal, aku menganggap ini saudara. Ya. Karena sejarahnya seperti itu. Tapi kalau masuk ke dalam ajaran, ya lain lagi. Karena apa? Misalkan Nasrani. Aku tanya, Nasranimu itu sama seperti Nasrani yang diajarkan oleh Nabi Isa enggak? Kalau enggak, bagaimana mau aku akui? Orang teosnya aja satu kitab beda-beda kok. Jadi Kristen tuh disuruh ngumpul, kitabnya sama, bareng. Tanya, siapa Yesus itu? Beda-beda ngomongnya. Terus yang benar yang mana? Ya, cuman secara historikal ini saudara. Makanya kalau ada buku yang menulis dengan judul yang tulis kemarin aku bilang DT Nugroho, apa itu ya, umat Allah, ya ada benarnya umat Allah ini. Ya. Oke, itu dulu. Aku tunggu komennya. Sampai ketemu lagi besok di kajian-kajian yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.